Pemirsa, pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno di media sosial diduga lebih banyak bergerak sebagai pasukan siber dengan komando terpusat. Hal itu berdasarkan analisis data dari perusahaan analisis Big Data Generasi Data Indonesia atau GDLab sepanjang 2018. Media sosial memainkan peran yang sangat krusial di setiap kontestasi politik, tidak terkecuali pada Pilpres 2014 dan berlanjut ke Pilpres 2019. Sepanjang masa kampanye Pilpres 2019, pendukung Prabowo Sandi di ranah media sosial dicurigai sebagai cyber troops atau pasukan siber. Kecurigaan ini didasarkan dari hasil analisis media sosial Big Data GDI Lab atau Generasi Digital Indonesia. Menurut GDI Lab, ada 3 indikasi pendukung Prabowo di media sosial adalah pasukan siber. Pertama, lebih banyak retweet ketimbang unggahan orisinil. Kedua, punya koordinasi yang baik untuk mengeksploitasi isu tertentu. Sementara yang ketiga, banyak akun berusia di bawah 6 bulan dengan followers di bawah 50 akun. Kurang lebih jadi dari pola mereka ngeposting. Pola mereka ngepostingnya, terus dari jumlah retweet pastinya, kalau kita lihat komposisinya itu kan besar. Ditambah lagi kan ini yang kita lihat, yang kita cari itu adalah pencarian umum. Jadi kita mencarinya itu bukan berdasarkan hashtag, tapi berdasarkan dari keyword. Yang membedakan itu adalah jika kita melihat itu sebuah keyword, biasanya yang akan didapatkan akan lebih general lagi. Kampanye negatif di media sosial yang kerap digunakan dalam setiap pemilihan presiden disayangkan oleh tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Seharusnya kampanye di media sosial diisi konten bermuatan positif dengan pemaparan program kerja dan visi misi yang jelas untuk 5 tahun ke depan. Media sosial banyak sekali menyampaikan hoax, negatif campaign, kampanye hitam misalnya black campaign. Jadi saya kira kami sangat menyayangkan karena itu bukan kampanye yang katakanlah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi justru pembodohan politik. Pertarungan di media sosial terkadang jauh lebih panas ketimbang ketika bertatap muka. Setiap individu bisa menjadi siapa saja, memproduksi akun-akun palsu yang dikomandoi oleh seorang konsultan untuk menyerang lawan capres-cawapres lain. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk membahas lebih jauh apa sebenarnya konsekuensi penggunaan pasukan siber dalam kontestasi Pilpres di sosial media. Kita akan membahasnya dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Jeffrey Dinomo, Chief Business and Co-Founder GDLab, Generasi Digital Internasional Lab. Baik, kemudian ada juga Bang Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Teman-teman selamat pagi. Selamat pagi, Tori. Saya akan ke Mas Jeffrey terlebih dahulu. Ini ada temuan menarik dari di GDLab bahwa pendukung paslon Prabowo Sandi diduga lebih banyak merupakan cyber troop dengan komando terpusat, sementara paslon Jokowi Ma'ruf lebih banyak bergerak secara individual untuk pendukung di sosmednya. Apa sebenarnya makna dari temuan ini, Mas? Oke, yang pertama mungkin mau saya sampaikan bahwa hasil temuan ini tidak hanya dari GDI Lab, tetapi ini adalah hasil dari kesepakatan dari beberapa instansi. Itu ada Politika Wave, terus juga ada GDI Lab, ada P3I, dari Tech ID juga. Jadi di sini kita sepakat untuk membuat sebuah forum. Oke, jadi joint research begitu. Joint research. Jadi tidak hanya dari GDI Lab doang, itu yang harus kita koreksi. Jadi di sini yang kita cari adalah kita menggunakan tools yang kita punya bersama. GDI punya tools, Tech ID punya tools, Politika Wave punya tools teknologi yang sama untuk mencari ini, dan objektifnya dari forum ini, forum medsos sehat ini adalah bagaimana kita melihat sekarang ini, kalau kita lihat adalah sosial media itu terlalu berisik kalau kita bilang. Dengan keberisikan ini yang dikhawatirkan adalah orang menjadi tidak fokus untuk tahu calon presiden, gagasan itu seperti apa, karena terlalu banyak noise yang di luar sana. Terlalu banyak noise, dan itu yang terjadi di sosial media kita. Dan ini yang terjadi di sosial media. Pasukan siber. Kemungkinan kita mengindikasikan ada di situ gitu. Jadi kalau kita ngomongin dari segi brand, brand itu selalu yang diinginkan adalah share of voice yang harus dibuat tinggi. Artinya ketika ada share of voice diharapkan ada feedback. Feedback di sini adalah ada replay kalau kita ngomongin konteksnya, atau retweet. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin porsi terbesarnya itu harusnya ada percakapan. Ketika ada satu isu dinaikkan, ada yang merespon. Respon di sini adalah replay. Jadi
ketika itu konteksnya di Facebook, ketika ada yang memposting itu, ada yang mengkomen. Ini artinya apakah kemudian di sosial media aktivitas pendukung paslon nomor 02 lebih banyak dikarenakan di situ ada pasukan siber yang terdiri dari akun-akun yang sengaja dibuat atau dimunculkan yang merupakan bot, sementara pasangan nomor urut 01 merupakan akun-akun individu yang original, begitu Mas? Oke, kalau dari temuan kita, indikasi untuk cyber troops itu ada. Kita tidak mengatakan itu sebuah bot, karena sekarang ini algoritma hampir di beberapa platform tidak memungkinkan untuk kita menjalankan bot. Karena kalau kita ngomong secara teknis, bot itu dijalankan secara otomatis. Tetapi ketika cyber troops itu ada akun-akun yang dioperasikan. Oke. Gitu. Nah, untuk mengoperasikan ini butuh orang. Berarti orangnya banyak begitu? Berarti ada bisa mengoperasikan satu orang mengoperasikan banyak akun, atau ada akun yang dioperasikan untuk satu konten tertentu. Gitu. Jadi berbeda ketika kita ngomongin konteksnya, kalau saya suka sama dia, saya akan sampaikan testimoni. Oke. Berbeda dengan sebuah testimoni yang disetting. Baik. Gitu. Jadi pola-pola ini yang coba kita lihat kemarin, hasil analisanya adalah kita melihat ada sedikit kejanggalan ketika kita melihat komposisinya antara original post atau itu semacam kalau kita ngomongin dari brand itu testimoni. Oke. Dari original post, terus juga pola reply-nya, pola retweet-nya, waktunya. Ini semuanya terorganisir. Semua itu kita lihat ada indikasi ke sana. Baik, saya akan ke Bang Usman sekarang. Bang Usman, dengan apa sebenarnya dampak dengan adanya diduga adanya cyber troop ini terhadap sosial media kita menjelang pemilu nanti? Iya, itu kan berarti ada mobilisasi. Ya, ada mobilisasi. Bagus kalau yang dimobilisasi itu adalah pesan-pesan yang baik begitu. Kita khawatir itu pesan-pesan negatif. Sejauh ini yang dirasakan tim Iya, pesan-pesan negatif nasional, terlalu pesan-pesan banyak, negatif. hoax begitu itu terlalu banyak. Kalau kita lihat hasil penelitian teman-teman ini ya, itu kan sudah dimuat di berbagai media. Itu percakapan negatif tim Prabowo Sandi itu lebih banyak dibandingkan kita, begitu tonnya kelihatannya seperti itu. Kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi. Oke. Sementara percakapan yang sifatnya positif di sosial media itu lebih banyak dari tim Jokowi Kiai Maruf Amin begitu. Nah, itu yang kita khawatirkan bahwa percakapan-percakapan negatif itu, black campaign atau negatif campaign yang kemudian merasuki sosmed kita ya. Tetapi kita juga aktif mengcounter itu ya. Kita sekarang itu bukan cuma mengcounter tapi kita menyerang. Karena itu kita hasil analisis teman-teman itu lebih banyak yang orisinil. Oke. Original. Apakah begitu. kemudian TKN merasakan bahwa dengan adanya cyber troop berarti lebih mudah memviralkan suatu isu yang entah itu black campaign, entah itu hoax dibandingkan dengan aspirasi yang lebih Oh diverse? iya jelas. Kalau yang menggunakan cyber troops pasti lebih banyak ya mobilisasi itu tadi begitu kan. Ya jadi kita merasakan begitu ya. Kita merasakan kok seperti ada orkestrasi untuk sebuah isu negatif tertentu dari pihak sebelah begitu. Ya. Dan apakah itu memang strateginya dengan adanya cyber troop ini memviralkan misalnya suatu isu yang belum tentu benar adanya, kemudian menjadi viral dan people buy that, people kemudian akhirnya termakan isu itu? Oke. Kalau termakan isu pasti ada ya, kan kita kan nggak tahu nih ada siapa aja di digital. Jadi sebenarnya kalau tadi saya sebenarnya setuju juga dengan yang disampaikan sama Bang Usman bahwa tujuannya sah-sah aja sebenarnya menggunakan cyber troops. Nggak ada yang salah dengan cyber troops. Yang menjadi salah adalah ketika yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, fungsi kita di sini adalah forum medsos ini yang ingin kita sampaikan bahwa silakan gunakan cyber troops, sampaikanlah yang benar. Kalaupun emang untuk kebutuhannya politik, sampaikanlah untuk visi misi masing-masing pasangan capres dan cawapres. Oke. Gitu. Jadi jangan membuat rusuh di sosial media karena sosial media nggak cuma untuk politik. Ini artinya cyber troop tidak salah, tapi yang salah adalah pesan yang kemudian Pesan yang oleh disampaikan. cyber Nah, troop kalau ini. misalkan ditanya apakah di sini ada hoax atau enggak, kita masih belum menemukan sejauh ini. Cuman ketika itu untuk menjelekkan salah satu tokoh, iya. Oke. Tapi kita nggak bisa melihat bahwa itu ada hoax atau enggak. Baik. Tapi ketika yang menjelekkan itu pasti ada karena kan ya ini kontestan negatif politik, campaign begitu negatif ya. campaign Sejauh gitu apa kemudian nanti negatif campaign yang ada dengan kaitannya dengan cyber troop ini?